Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-8 dari syarah kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga dari daurah fikih yang sedang berjalan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Kita masih di dalam pembahasan tentang sifat salat. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan yang ke-40 dari apa yang diuraikan oleh penulis, yaitu penjelasan tentang rukun-rukun salat yang terkait dengan bacaan. Berkata Syekh rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, wal arkanul qawliyatu minal madhkurati, dan rukun-rukun qawliyah, apa yang disebut rukun dari rukun salat yang bersifat qawliyah, berasal dari bacaan, dari apa yang telah disebutkan, yang merupakan rukun. Yang pertama kata beliau takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya. Ucapan takbiratul ihram adalah rukun salat. Ini telah kita terangkan berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus shalah at-tahur atau at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat adalah bersuci, pengharamannya adalah dengan bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Maksudnya pengharamannya dia masuk dalam salat, haram dia melakukan gerakan apapun selain dari gerakan salat, kecuali gerakan salat yang dituntunkan. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah dengan salam. Setelah salam, maka telah halal untuknya berbuat apa yang biasanya dia lakukan sebelum salat. Ya, jadi ini yang pertama, takbiratul ihram. Kemudian yang kedua kata beliau, wa qiraatul Fatihah ala ghairi ma'mum, dan membaca Al-Fatihah untuk selain makmum. Ya. Setelah kita terangkan bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun salat, dan hal ini berdasarkan hadits Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan pembahasan penulis di sini ala ghairi ma'mum, kewajibannya ditujukan untuk selain makmum. Jadi kalau dia makmum tidak baca Al-Fatihah, dia dengarkan saja apa yang dibaca oleh imam. Dan ini salah satu pendapat dari beberapa pendapat ulama, dan pendapat yang lebih dekat telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu,
bahwa makmum juga membaca Al-Fatihah. Makmum juga membaca Al-Fatihah. Ya, sebab hadits Ubadah bin Samit umum terkait dengan imam dan makmum. La salata liman lam yaqra' Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Adapun ayat Al-Quran, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Apabila Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah dan diamlah kalian supaya kalian mendapatkan rahmat. Ya. Ini ayat diperkecualikan darinya kalau membaca Al-Fatihah. Karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. La taf'alu illa bi ummil kitab. Yang kalian lakukan kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Jadi diperkecualikan kalau membaca Al-Fatihah, maka boleh seorang makmum membacanya walaupun di belakang imam. Ya. Ini rukun yang kedua, membaca Al-Fatihah terkait dengan ucapan. Rukun yang ketiga adalah at-tasyahhudul akhir. Tasyahhud terakhir. Tasyahhud yang dimaksud adalah bacaannya. Bacaan tasyahhud. Iya. Tasyahud terakhir bukan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal akan diterangkan bahwa dia hanya dari kewajiban, bukan rukun. Jelas ya? Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, wassalam. Kata beliau dan salam. Ya, berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib yang telah berlalu penjelasannya. Di mana Nabi bersabda wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya dengan salam. Maka dia adalah rukun dari rukun salat. Ini 4 rukun terkait dengan ucapan. Ya. Kemudian beliau katakan wa baqi af'aliha arkanun fi'liyatun illa, dan seluruh perbuatannya yang lain, seluruh perbuatan salat yang lain adalah arkanun fi'liyah, adalah rukun-rukun fi'liyah, rukun-rukun salat yang terkait dengan gerakan perbuatan. Ya. Illa, kecuali ada beberapa yang diperkecualikan, dia bukan rukun tapi kewajiban. Ya. Selain daripada rukun dan kewajiban, maka dia disebut sunnah-sunnah salat. Ini juga akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Dan beliau di sini tidak merinci rukun-rukun dari gerakan salat. Ya, beliau tidak merincinya. Jadi beliau sudah menyebutkan 4 tadi. Ya. Sudah menyebutkan 4. Kalau kita ingin urut dari atas rukun-rukun salat, yang pertama adalah berdiri. Ya. Ini berdiri apabila seorang punya kemampuan berdiri. Kalau dia sakit, maka rukun ini gugur. Yang pertama berdiri. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Kemudian rukun yang ketiga membaca Al-Fatihah. Kemudian rukun yang keempat adalah apa? Ruku. Kemudian rukun yang kelima adalah i'tidal, bangkit dari ruku. Yang keberapa sudah? Kelima. Rukun yang keenam adalah sujud pertama.
Rukun yang kedua adalah rukun yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Ya. Sebagian ulama di sini ada menyebutkan dua rukun, dia duduk di antara dua sujud. Dia bedakan antara naiknya dan duduknya. Jadi hitung dua sekaligus. Tapi kebanyakannya hanya menghitung satu. Jadi kita tidak ada masalah, kita hitung satu saja. Ini berapa ini? Duduk di antara dua sujud yang berapa? Yang ketujuh, yang kedelapan? Yang ketujuh. Yang kedelapan adalah sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduknya. Yang kesembilan. Yang kesepuluh adalah tasyahudnya. Tasyahud akhirnya. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh di sini. Ya. Tasyahud akhirnya. Nah. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ke-11 adalah salam. Adalah dia salam. Nah. Yang ke-12 dari rukun adalah tartib. Harus berurut. Harus berurut. Ya. Karena itu Nabi dalam hadits al-Masih salatu beliau ajarkan fakabbir, kemudian takbirlah kamu, thumma iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca, kemudian pakai thumma ya, kemudian baca apa yang mudah bersama dari Al-Quran, thumma rka', kemudian rukuk pakai thumma. Ini menunjukkan berurut, kemudian urutan. Ya. Kemudian rukun yang ke-13 adalah tuma'nina. Tuma'nina di dalam salat. Ya. Dan tuma'nina artinya dia melakukan gerakan salat itu sesuai dengan porsi dan posisinya masing-masing walaupun sesaat. Ya. Jadi kalau tuma'nina dalam keadaan ruku, tuma'nina untuk ruku, dia melakukan posisi ruku sesuai dengan kaifiyat yang telah kita terangkan. Walaupun sesaat, maka dia sudah dikatakan tuma'nina. Jelas ya? Karena itu orang yang ruku belum lagi dia sempurna posisi rukunya, dia sudah berdiri, ini batal salatnya. Seperti yang kadang kita saksikan di tengah masyarakat, orang yang terlalu cepat salatnya. Jelas ya, dia meninggalkan rukun tuma'nina. Ya, ini yang terkait dengan rukun-rukun salat. Selesai, kita sebutkan berapa semua? 13. Kalau yang menghitung di tasyahud atau duduk di antara dua sujud menjadi 2, berarti 14 semuanya. Ya, dan ini insyaallah tidak terlalu rumit, mau dihitung 14, 13 tidak ada masalah. Yang penting kita tahu yang mana yang merupakan rukun-rukun salat. Jadi itulah rukun-rukun salat. Kemudian beliau terangkan di sini, dan ini pembahasan yang ke-42, penjelasan kewajiban-kewajiban salat. Ya, jadi rukun. Ya, kecuali ada yang diperkecualikan, dia bukan rukun tapi kewajiban salat. Yang pertama dari kewajiban salat, beliau terangkan at-tasyahhud al-awwal. Ya, tasyahud pertama. Fainahu min wajibatis shalah. Sebab tasyahud itu, tasyahud pertama dari kewajiban-kewajiban salat. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah berlalu ya dalilnya tentang tasyahud pertama ini dari kewajiban, yaitu hadits Abdullah ibn Buhaina radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini akan datang pembahasannya juga di pembahasan tayammum, di pembahasan sujud sahwi.
di mana Abdullah bin Buhaina radhiyallahu anhu berkata, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini min ba'dhi shalawat." Rasulullah salat mengimami kami 2 rakaat pada sebagian salat. Tsumma qama falam yajlis. Ya, di rakaat kedua harusnya beliau duduk tasyahud, beliau berdiri dan tidak duduk. Faqama an-nasu ma'ahu. Maka manusia berdiri bersamanya. Falamma qada salatahu, begitu beliau sudah selesai salat, maksudnya sudah akan salam, wa nadarna taslimahu, dan kami menunggu beliau salam, kabbara qabla at-taslim, maka beliau bertakbir sebelum salam. Fasajada sajadataini, lalu beliau sujud 2 kali sujud, wa huwa jalis, dan beliau dalam keadaan duduk. Tsumma sallam, kemudian beliau melakukan salam. Iya. Sujud sahwi itu asalnya dilakukan ya karena seseorang meninggalkan kewajiban. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa duduk tasyahud adalah, atau membaca tasyahud awal itu adalah dari kewajiban salat. Dari kewajiban salat. Ini kewajiban yang pertama. Yang kedua, wat takbirati ghaira takbiratil ihram. Ya, dia membaca takbirat selain dari takbiratul ihram. Ini disebut takbir apa? Perpindahan, takbir intiqal. Dia hukumnya wajib. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah hal ini. Innama ju'ila al-imamu li'utamma bih, fa idza kabbar fakabbiru. Ya. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia takbir maka bertakbirlah kalian. Maka dia dari kewajiban salat. Di dalam hadits al-musii salatu hanya disebut takbiratul ihram. Menunjukkan bahwa takbirat al-intiqal ini dia tidak masuk ke dalam rukun, tapi dia masuk di dalam kewajiban. Sebab Nabi perintah kalau imamnya takbir maka takbirlah kalian. Ya. Dasar dari perintah menunjukkan wajibnya. Kemudian juga pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah meninggalkan takbiratul ihram atau takbir perpindahan ini. Ya, dan dalam hadits Malik bin Al-Khuwairits riwayat Al-Bukhari, Rasulullah telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat ke salat. Baik, kemudian yang ketiga dari kewajiban salat adalah wa qaul subhana rabbiyal azim fi ruku'. Ini membaca subhana rabbiyal azim. Ya, di dalam ruku'. Nah, dan telah datang hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Perintah untuk mengagungkan Allah di ruku'. Membaca doa di ruku' ini. Maka membaca doa subhana rabbiyal azim atau membaca yang semisal dengannya dari doa walaupun sekali, ya maka ini sudah mengangkat kewajiban. Jelas ya, ini kewajiban yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud. Ya, ini di sujud. Kemudian yang kelima, wa rabbighfirli baina as-sajdataini marratan marrah. Wa ma zada fa huwa masnun. Yang membaca rabbighfirli di antara 2 sujud sekali-sekali. Apa yang merupakan tambahan maka itu adalah sunnah. Lebih dari sekali adalah sunnah. Jelas ya? Nah. Kemudian yang keenam, wa qaula sami Allahu liman hamidah lil imami wal munfarid, dan membaca sami Allahu liman hamidah
bagi imam dan munfarid. Ini kewajiban yang ke-6. Ya. Kewajiban yang ke-6. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-7, wa rabbana lakal hamdu lil kull. Membaca rabbana wa lakal hamdu untuk semuanya. Ya. Ini 7 kewajiban. Ya, sebagian para ulama menyebutkan yang ke-8 sebab tasyahudnya dibagi 2. Ada bacaan tasyahud dan ada duduk tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal dan duduk tasyahud awalnya. Jadi 2 kewajiban. Jadi semuanya 8. Jelas ya? Semuanya 8. Rukun salat 13 atau 14 dan rukun dan kewajiban ada 8. Ya. Ini penjelasan rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajiban salat. Ya, sekarang kita baca pembahasan berikutnya. Syekh memberikan kaidah seputar meninggalkan rukun dan kewajiban. Kata beliau, "Fahadhil wajibatu tasqutu bis-sahwi wa yajburuha sujuduhu as-sahw wa kadza bil jahli." Kata beliau, ini kewajiban-kewajiban dia gugur karena sahwu. Kewajiban ini gugur karena apa? Karena adanya kelupaan. Iya. Kalau dia wajib seorang lupa, ya dia gugur. Tapi kalau dia gugur, maka ditambal, ya diganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan sujud sahwi. Wa kadza bil jahli. Dan demikian pula orang yang tidak mengetahui. Orang yang lupa dan orang yang jahil. Ya hukumnya sama. Orang yang jahil, dia gugur kewajibannya. Dan dia hanya sujud sahwi. Dikata misalnya ada orang yang salat, dia lupa sebagian kewajiban. Atau tidak tahu ada sebagian kewajiban. Setelah dia selesai salat, baru diingatkan. Ya, bahwa perbuatan ini adalah wajib dalam salat. Kenapa kamu tinggalkan? Baru diajarkan kepadanya. Maka di sini dia sujud sahwi kalau jaraknya belum lama. Baik. Ini sudah berapa? Sudah menjelaskan kewajiban. Kaidahnya tentang kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban. Adapun rukun, kata beliau, wal arkanu la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Adapun rukun, dia tidak boleh gugur. Tidak boleh ditinggalkan. Walaupun dia lupa. Tidak tahu hukumnya. Ataupun sengaja. Jelas ya? Ya, dikata misalnya dia meninggalkan rukun, dia lupa. Maka tidak cukup dia sujud sahwi. Dia harus menambah 1 rakaat. Harus menambah 1 rakaat. Jelas ya? Demikian pula kalau dia jahil, setelah selesai sholat, ya, baru diajari kepadanya rukun-rukun sholat yang dia belum tahu. Maka di sini dia ulangi sholatnya. Tidak syah sholatnya, dia ulangi. Sebab dia meninggalkan rukun. Apalagi kalau dia sengaja, kayaknya tentunya membatalkan sholat. Nah, jadi ini kaidah yang disebut oleh Syekh di sini. Dan pentingnya membedakan antara rukun dan kewajiban. Kalau rukun kapan ditinggalkan? Ya, batal sholatnya. Apakah ditinggalkan karena lupa, karena jahil, karena sengaja, batal sholatnya. Kalau kewajiban, ya, kapan ditinggalkan? Maka sholatnya tidak batal sepanjang dia tinggalkan karena lupa atau karena apa? Jahil. Adapun kalau kewajiban dia tinggalkan karena sengaja, maka ini membatalkan sholat. Ini membatalkan sholatnya. Baik, selesai sudah ya. Di sini kaidah seputar rukun dan kewajiban. Ya. Jadi ada rukun-rukun sholat, ada kewajiban-kewajiban sholat. Ya. Selain dari itu,
adalah sunnah salat. Karena itu Syekh berkata, wal baqi sunanu aqwalin wa af'alin mukmilun lis-shalah. Al-baqi dan yang selebihnya, selain dari rukun dan kewajiban, selebihnya itu adalah sunnah-sunnah salat, penyempurna salat terkait dengan ucapan maupun perbuatan. Jelas ya? Ya. Jadi kadar bacaan di 2 ruku sujud, dulu di antara 2 sujud 1 dibaca 1 kali. Yang lebih itu sunnah hukumnya. Itu sunnah. Dan di sini Syekh tidak merinci sunnah-sunnah salat. Ya, sebab tidak beliau hitung berapa sunnah-sunnah salat. Sebab sunnah-sunnah salat itu banyak. Ya, apa yang disunnahkan di dalam salat. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, wa minal arkani at-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha. Ini penyebutan rukun yang lain. Rukun tuma'nina salat. Beliau akhirkan di sini. Ya. Dan tuma'nina definisinya telah kita terangkan. Apa yang dimaksud dengan tuma'nina? Yaitu seseorang berada di posisi gerakannya walaupun sesaat. Jadi, kalau dia ruku itu ya seorang melakukan ruku. Ya. Dia membengkokkan badannya. Ya, kalau dia i'tidal maka dia berdiri tegak sehingga tulangnya kembali kepada posisinya semula. Ya. Jadi dia berdiri tegak sampai dia lurus ke posisi semula walaupun sesaat, maka itulah tuma'ninah. Jelas ya? Itulah tuma'ninah. Ya, jadi kalau dia berdiri misalnya, tidak belum lagi sempurna berdiri, sudah sujud, maka ini dia meninggalkan rukun tuma'ninah. Jelas ya? Ya, kemudian di sini Syekh rahimahullah membawakan dalil umum tentang rukun-rukun salat dan kewajibannya. Ya, ini 2 hadits yang beliau bawakan adalah dasar pijakan dalam bab salat. Kata beliau an Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila as-salati fasbighil wudu thumma istaqbil al-qibla fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu berdiri untuk salat. Ya. Maka disyaratkan berdiri. Fa'asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, lalu takbirlah kamu. Ini takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang dimudahkan bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Dan telah kita terangkan kadar bacaan yang merupakan rukun itu adalah membaca Al-Fatihah. Tsumma rka', kemudian rukuklah kamu. Ini rukun ruku. Hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tuma'nina ruku. Ini rukun tuma'nina. Ya, dan tuma'nina ini ada pada beberapa tempat. Ya. Tsumma kemudian angkatlah hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu i'tidal berdiri. Tsumma sujud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah kamu sampai kamu tuma'nina sujud. Ya, ini sujud pertama. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian berdirilah kamu dari sujud. Ya, sampai kamu tuma'nina duduk. Ya.
Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kembali sampai kamu tumaknina sujud. Iya. Sujud yang kedua. Kemudian beliau berkata, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakanlah hal tersebut pada seluruh salatmu. Ya, muttafaqun alaih. Jadi ini yang disebut dengan hadits al-musi'i salatuh yang kita baca tadi. Iya. Itu konteksnya. Syekh mendahulukan penyebutan hadits ini sebab ini menjadi standar ukuran rukun-rukun salat. Iya. Dan beliau sebutkan hadits berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Muttafaqun alaih. Iya. Syekh menyebutkan haditsnya muttafaqun alaih. Tapi yang benarnya bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja. Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Ya, hadits Malik bin Al-Huwairits kisahnya panjang. Ya, dan salah satunya Nabi bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits, ya, dan siapa yang bersama beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka ini dua hadits yang dijadikan dasar dalam pembahasan sifat salat. Baik. Selesai sudah penjelasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, kemudian urutan salat itu dari awal sampai akhirnya, ini semuanya telah kita terangkan. Jelas? Kemudian setelah seorang itu selesai salat, apa yang dia lakukan? Nah, ini pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-46 perihal bacaan selepas salat. Apa yang dibaca? Kata beliau, fa idza faragha min salatihi, apabila dia telah selesai dari salatnya, istaghfara thalathan. Dia beristighfar 3 kali. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Jelas ya? Wa qala, dan dia berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini yang dia baca. Nah, dan bacaan ini diterangkan dalam hadits Tsauban riwayat Muslim, dan juga ada dalam hadits Aisyah riwayat Muslim. Iya. Baik. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui berakhirnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar takbir. Ya, dengan mendengar apa? Takbir. Maka disyariatkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Ya. Dan boleh lebih daripada itu. Jelas ya? Tapi kalau dia ganjilkan itu lebih afdal. Sebab yang ganjil lebih utama daripada yang genap. Iya. Yang mana yang didahulukan? Dia takbir dahulu, kemudian istighfar, baca Allahumma antas salam, atau dia istighfar, baca Allahumma antas salam, kemudian takbir. Iya. Kalau zahir dari riwayat hadits Tsauban itu sangat menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu selesai salam, beliau langsung istighfar 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam, sebab ini terangkai. Nah, maka takbir posisinya setelah ini. Itu yang nampak dari riwayat. Ya, demikian diterangkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan juga Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah.
Ya, bahwa takbirnya diletakkan setelah istighfar. Ya, dan takbir ini dibesarkan suara, mengangkat suara. Sebab Ibnu Abbas, dan beliau masih kecil bermain di luar masjid, Ibnu Abbas tahu orang selesai sholat dengan mendengar takbir. Dengan apa? Mendengar takbir. Iya. Karena itulah dari sunnah dalam hal ini, seorang menjaharkan takbirnya agar supaya diketahui bahwa sudah selesai sholat. Kemudian di antara dzikir yang dibaca, kata Syekh, setelah itu yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Iya. Jelas ya? Ini juga dzikir yang indah. Kandungan-kandungannya sangat agung, mengandung makna-makna tauhid, makna pengagungan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Nah, ini disyariatkan dibaca doa ini sebagaimana diterangkan dalam hadits Abdullah ibn Zubair riwayat Muslim. Jelas ya? Ya, tapi di riwayat Muslim ada tambahan wala haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, wala haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian setelah itu la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, dan seterusnya. Baik. Ini riwayat doa. Ya, dan ada doa yang lain juga sama diterangkan dalam hadits yang lainnya. Ya, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a illa ma a'tait wa la mu'tiya illa lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Ini juga dari doa yang disyariatkan untuk dibaca. Ya. Jelas ya? Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian kata Syekh rahimahullah, dia membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Sini zahirnya digabung. Dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, apa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 3 kali. Sekaligus dia gabung. Ya, boleh dia gabung seperti itu, dia baca 33 kali. Dan boleh dia pisah-pisah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebab sama saja. Jelas ya? Dan dua riwayat yang menjelaskannya. Wa yaqulu, kemudian dia membaca yang ke-100-nya. Jadi itu tadi 99 kali. Dia genapkan 100 kali dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamamal mi'ah. Jadi ini digenapkan dengan 100 dengan ucapan ini. Nah, ini subhanallah, siapa yang melakukan hal ini kemudian digenapkan 100 kali dengan bacaan ini, maka Rasulullah bersabda, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih lautan. Jelas ya? Maka ini sebagian dari bacaan-bacaan salat selepas salat. Ya, bacaan selepas salat banyak selain daripada apa yang disebutkan.
Demikian pula disyariatkan membaca ayat kursi. Ya. Dan diterangkan tidak ada perantara antara seorang hamba dan sorga kecuali kematian saja. Kalau dia selalu baca ayat kursi di belakang setiap sholat. Demikian pula membaca 3 qul. Membaca 3 qul. Ya. Ini diantara doa-doa yang disyariatkan dibaca atau dzikir yang disyariatkan dibaca selepas sholat. Kemudian pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-47 adalah tentang sholat sunnah rawatib. Ya. Sini beliau masukkan tentang rawatib sebab dia adalah penyempurna untuk sholat-sholat maktubah, sholat yang wajib, dan dia adalah sunnah yang sangat muakkadah. Ditekankan karena itu Syekh menjelaskan di sini. Kata beliau warrawatibul muakkadatu at-tabi'atu lil maktubati asyrun. Dan rawatib yang muakkadah. Muakkadah artinya sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dikerjakan. At-tabi'ah lil maktubat. Rawatib ini ikut kepada al-maktubat, salat-salat yang wajib. Asyrun ada 10 rawatib. Ya. Wa hiya al-madhkuratu fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. 10 rawatib ini disebutkan dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Disebut dalam hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ibnu Umar berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Beliau menghafal 10 rakaat. Raka'ataini qabla adh-dhuhr wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi semuanya jumlahnya berapa? 10. Ya. Ini rawatib. Ya, hadits Ibnu Umar menyebutkan di sini 10. Di sebagian riwayat ada salat duhur disebutkan 2 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Jadi ini menjadi berapa? 12. Dan sebagian riwayat disebutkan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Ini juga syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh dilakukan. Jelas ya? Juga telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat sebelum asar. Juga dari hadits Ibnu Umar. Ya, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Allah merahmati seorang hamba, dia salat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Kalau dia lakukan seluruh hal itu, maka ini adalah hal yang bagus. Hal yang baik. Jelas ya? Maka ini dari salat-salat sunnah yang dijaga. Rawatib. Iya. Yang hendaknya dipelihara. Ya. Kalau dia salat dalam sehari 17 rakaat salat wajibnya. Tambah rawatib, anggaplah paling sedikitnya 10 rakaat. Jadi sudah berapa? 27 rakaat. Ya. Kalau diambil dari qiyamul lail 13 rakaat, berarti semuanya 40 rakaat. Ya. 40 rakaat dalam sehari semalam dia beribadah kepada Rabb-Nya. Jelas ya? Belum lagi kalau dia lakukan hal-hal yang sunnah yang lainnya. Seperti salat duha. Kalau dia masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian salat sunnah wudu kalau dia habis wudu.
Salat 2 rakaat antara adzan dan qamat. Dan selainnya dari salat-salat sunnah. Banyak sekali pintu salat sunnah dalam hal ini. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau katakan di sini dalam pembahasan berikutnya, babu sujudis sahwi wa tilawati wa syukri. Ya, bab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ini 3 jenis sujud. Ya, beliau khususkan bab ini setelah sifat salat. Sebab 3 pembahasan ini, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, ya, dia tidak berdiri sendiri. Ya, dia sujud yang tidak berdiri sendiri. Atau dia lakukan salat sendiri, tapi dia ikut bersama salat. Kecuali sujud tilawah dan sujud syukur, ini boleh dilakukan sujudnya saja. Dan itu tidak dihitung salat. Tapi kalau dia ingin dihitung masuk ke dalam salat, maka dia terikut saja. 3 perkara ini terikut. Karena itu disebutkan pembahasannya oleh Syekh di sini setelah sifat salat. Kemudian 3 perkara ini, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, ini adalah sujud yang dinisbatkan atau disandarkan kepada sebabnya. Disandarkan kepada sebabnya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan disebabkan karena sahwi, karena lupa. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena dia mendengar atau dia membaca surah As-Sajdah yang ada padanya sajadah untuk dia sujud. Syukur pun demikian, dia adalah sujud yang dilakukan disebabkan karena adanya tambahan nikmat atau ditolaknya darinya kejelekan. Iya. Jadi ini 3 pembahasan, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Syekh menguraikan 3 pembahasan ini satu persatu. Ya, dan di dalam uraian beliau kita mencatat di sini ada 8 pembahasan. Yang pertama syariat sujud sahwi. Kata beliau wa huwa masyru'un, dan dia adalah hal yang disyariatkan. Ya, pensyariatan sujud sahwi diterangkan dalam banyak hadis. Diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Buhaina. Diterangkan di dalam hadis Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadain. Diterangkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Diterangkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini hadis-hadis pokok yang menjelaskan tentang sujud sahwi. Maka tidak diragukan bahwa sujud sahwi ini adalah hal yang disyariatkan. Ya, dia adalah hal yang disyariatkan. Baik. Kapan seseorang itu wajib melakukan sujud sahwi? Ini pembahasan yang kedua. Dia katakan wa huwa masyru'un idza, dan dia disyariatkan apabila satu dia menambah zadal insanu fi salatin. Seorang manusia menambah di dalam salatnya ruku'an, dia menambah ruku', atau sujudan, atau dia menambah sujud, atau qiyaman, atau dia menambah berdiri, atau qu'udan, atau dia menambah duduk, sahwan dalam keadaan lupa. Ya. Jadi ini yang pertama, karena dia menambah. Karena dia menambah. Ya. Jadi ada yang ruku, sudah ruku, tapi dia ruku lagi yang kedua. Dia lupa bahwa dia sudah ruku. Nah, dia sujud 3 kali sujudnya. Jelas ya? Ini menambah namanya. Maka disyariatkan padanya sujud sahwi kalau dia menambah. Ini yang pertama, kalau dia menambah. Yang kedua, au naqqasa syai'an minal madhkurat. Yang kedua, kalau dia mengurangi sesuatu dari yang disebut. Ya, maka kalau dia mengurangi atabihi wa sajada lis-sahwi. Kalau dia mengurangi dari apa yang disebut,
Maka dia datangkan apa yang kurang itu dan dia sujud sahwi. Yang disebut oleh Syekh di sini dari bentuk tambahan ruku, sujud, berdiri, duduk. Ini semua dari rukun-rukun salat. Ya jelas ya? Ya kalau ini yang kurang, maka ini tidak cukup sujud sahwi. Tapi harus dia datangkan dulu yang rukun ini. Dia datangkan dulu. Ya, cara mendatangkannya bagaimana? Ya. Sekarang ada seorang lupa ruku. Ya. Jelas ya? Lupa ruku. Dia baca Al-Fatihah, baca surah. Setelah itu langsung sujud. Dia lupa ruku. Apa yang dia lakukan? Dia menambah 1 rakaat. Dia menambah 1 rakaat. Jelas ya? Baik. Kalau dia menambah 1 rakaat, setelah dia menambah, maka dia sujud sahwi setelahnya. Ya. Dia melakukan sujud sahwi. Baik. Saya akan terangkan ya, kapan sujud sahwinya. Ya. Kapan sujud sahwinya? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Au taraka wajiban min wajibatiha sahwan. Demikian pula kalau dia meninggalkan kewajiban. Itu tadi kalau dia meninggalkan rukun. Kalau dia meninggalkan kewajiban sahwan, maka dia sujud sahwi saja. Tidak ada tambahan rakaat. Ya, sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Buhaina ketika Nabi meninggalkan tasyahud awal, beliau hanya sujud 2 kali sebelum salam. Jelas ya? Ya, kemudian hal yang berikutnya mewajibkan sujud sahwi, kata Syekh, au syakka fi ziyadatin au nuqsanin. Atau kalau dia ragu dalam hal tambahan atau dalam hal mengurangi. Ya, dia ragu. Menambah dia ini sudah 3 atau 4 rakaat. Ya. Kalau dia ragu, ini juga disyariatkan untuk sujud sahwi. Baik. Maka nampak dari sini bahwa hal-hal yang mewajibkan seorang sujud sahwi itu ada 3. Apakah karena dia menambah, atau karena dia mengurangi, atau karena dia ragu. Atau karena dia ragu. Ya. Kalau menambah jelas sujud sahwinya. Kalau dia mengurangi, dilihat apa yang dia kurangi. Kalau dia dikurangi adalah rukun, maka dia datangkan rukun itu, kemudian dia sujud sahwi. Kalau dia dikurangi kewajiban, cukup dia sujud sahwi. Jelas ya? Kemudian keadaan yang ketiga, atau hal yang ketiga adalah apabila dia ragu. Dan ragu itu pada 2 hal. Apakah ragu di dalam tambahan, atau ragu di dalam apa? Mengurangi. Ya. Jelas ya? Kemudian Syekh membawakan dalil-dalil di sini. Kata beliau, waqad thabata annahu qama an at-tashahhud al-awwal fasajad. Telah sabit, telah syah dari Nabi bahwa beliau pernah berdiri meninggalkan tasyahud awal, kemudian beliau sujud, yaitu sujud sahwi. Dan ini hadits Abdullah bin Buhaina telah kita terangkan. Ya, Nabi berdiri, maka manusia ikut berdiri. Begitu Nabi sudah hampir salam, maka beliau bertakbir sebelum salam, lalu sujud 2 kali sujud, kemudian salam. Ya, jelas ya, sujud sahwi di sini, dan sujud sahwinya posisinya sebelum salam. Kata beliau, wa sallama min raka'ataini min adh-dhuhri aw al-'ashri, thumma dzakkaruhu fatammama wa sajada lis-sahwi. Ya, demikian pula datang dari Nabi bahwa beliau pernah salam dari 2 rakaat. Baru 2 rakaat beliau salam, padahal sholatnya duhur atau asar. Ya, duhur atau asar berapa rakaat? Harusnya 4 rakaat, kan begitu. Tapi Nabi sudah salam di 2 rakaat. Baru 2 rakaat sudah salam. Maka begitu diingatkan, beliau menyempurnakannya. Setelah itu beliau sujud sahwi. Ini hadits Abu Hurairah. Ini landasan yang kedua. Tadi yang pertama hadits Abdullah bin Buhaina. Ini yang kedua hadits Abu Hurairah tentang kisah Nabi lupa dan diingatkan oleh Dzul Yadain.
Ya begitu Nabi selesai sholat duhur atau asar, kemudian baru 2 rakaat beliau salam. Maka Dzul Yadain datang kepadanya, ia berkata, "Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, apakah kurang sholatnya? Engkau mengurangi? Atau sekarang sholat sudah dikurangi?" Ya. Itu pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah sholat sudah dikurangi atau engkau lupa? Kata Nabi, sholat tidak dikurangi dan saya juga tidak lupa. Ya, Rasulullah merasa bahwa tidak ada hal yang kurang. Tapi karena Dzul Yadain sudah berkata seperti itu, maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, "Ahaqqun ma yaqulu Dzul Yadain?" Apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Para sahabat menjawab, iya. Ya. Fa shalla raka'ataini ukhrayain. Maka Nabi pun salat 2 rakaat yang lainnya. Tsumma sajada sajadatain. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud. Jelas ya? Dia sujud 2 kali sujud. Baik. Ini dalil yang kedua. Ya, dalil yang ketiga, kata beliau, wa shalla adh-dhuhra khamsan. Faqila lahu azidati as-salah? Qala wa ma dhak? Qalu shallaita khamsan. Fasajada sajadataini ba'da ma sallam, muttafaqun alaih. Dan beliau pernah salat 5 rakaat, salat duhur 5 rakaat. Ya, maka dikatakan kepada beliau, apakah salat sudah ditambah? Kenapa duhur berubah menjadi 5? Ya, maka Nabi bertanya, ada apa? Sahabat menjawab, engkau salat 5 rakaat. Ya, maka Nabi langsung sujud 2 kali sujud setelah beliau salam. Ya, dan hadits ini menunjukkan bahwa kalau kelupaannya itu jaraknya tidak jauh, ya langsung saja dia sujud sahwi. Misalnya imamnya lupa, dia tidak tahu bahwa dirinya lupa, seperti Nabi di sini menambah. Setelah selesai baru ditegur sama imam, sama makmum. Ditegur oleh makmum. Ya, maka jarak yang dekat tidak ada masalah, langsung dia sujud sahwi. Tapi kalau misalnya saya lupa, besok kawan saya baru mengingatkan, ya, maka ini tidak ada sujud sahwi. Ya, dilihat jenis kelupaannya saja. Kalau tambahan ya tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau dia mengurangi rukun, berarti sholat yang kemarin tidak syah. Dia harus ulangi sholat dari awal sampai akhirnya lagi. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia mengurangi 1 rakaat dan dekat jaraknya seperti kisah Dzul Yadain ini tadi, Nabi 2 rakaat salam. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat, beliau setelah itu keluar dan sudah bersandar di tiang. Maka datang Dzul Yadain bertanya, apa? Ya, menyampaikan hal itu. Ya, maka setelah nampak beliau kurang, beliau pun maju kemudian sholat lagi 2 rakaat. Ini dekat jaraknya, cuma menambah, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Tapi kalau jaraknya jauh, maka dia wajib mengulangi sholat dari awal. Ya, dari awalnya. Mengulangi seluruh sholatnya. Baik, ini 3 dalil. Dan ini hadits-hadits pokok di dalam pembahasan sujud sahwi. Kemudian dalil yang keempat. Kita baca dulu dalil-dalil yang disebut oleh penulis. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi shalah," atau fi salatihi. "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla. Ya, dia tidak tahu berapa rakaat dia salat, salatan am arba'an, apakah dia salat 3 atau 4, falyatrah fi syak. Maka perintah Nabi hendaknya dia buang keraguan itu. Ya. Sekarang ada orang salat, dia ragu. Ini sekarang dia rakaat ketiga atau rakaat keempat? Ragu. Jelas ya? Rakaat ketiga atau rakaat keempat, dia ragu. Nah, karena dia ragu, maka Nabi berkata buang keraguan. Ya, sebab dari 3 atau keempat dia ragu antara 3 dan keempat. Yang meyakinkan yang mana? 3 kan pasti meyakinkan. Ya. Dan ragunya berapa? 4. Kalau begitu dia buang keraguan.
Dia buang angka 4-nya, dia sekarang menganggap berapa? 3. Nah, itulah sabda Nabi, falyatrahish syak. Dia buang keraguan. Wal yabni ala mastaiqan. Nah, hendaknya dia bangun di atas apa yang dia yakini. Dan dia yakini adalah 3. Tsumma yasjudu sajadataini. Kemudian dia sujud 2 kali sujud. Qabla yusallim, sebelum salam. Jadi sujudnya sebelum salam di sini. Iya. Baik. Kemudian Nabi terangkan dari hikmah sujud sahwi ini. Ini penerangan hikmah ya. Penjelasan hikmah sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan syafa'na salatahu. Kalau ternyata dia salat 5 rakaat, maka sujud sahwinya ini itu menggenapkannya menjadi 6. Jelas ya? Sehingga salatnya tetap sempurna. Wa in kana shalla tamaman, kalau ternyata dia memang sudah salat sempurna, kana targhiman lisyaitan, maka 2 sujud sahwi itu adalah hal yang membuat syaitan itu marah. Jelas ya? Jadi syaitan ya gembira kalau ada orang yang lupa dalam salatnya. Tapi begitu si hamba sujud sahwi, ya Masya Allah. Ya, ini menjadi pukulan bagi syaitan. Jelas ya? Tapi kalau si hamba di dalam salatnya dia sudah lupa, kemudian begitu salam, ya, dia lupa lagi sujud sahwinya, ya, maka syaitannya semakin tertawa. Ya. Jelas ya? Semakin tertawa. Baik. Karena itu diperhatikan di sini, ini ahkam berkaitan dengan sujud sahwi. Ya, Syekh di sini berkata, menjelaskan, sudah kita bahas ya pembahasan yang keempat apabila seorang lupa syahud awal. Ya, kemudian di sini pembahasan yang keempat tentang sujud sahwi sebelum atau setelah salam. Syekh terangkan di sini. Kata beliau, walahu ayyasjuda qabla salam atau ba'dahu, dan dia boleh sujud sebelum salam atau setelah salam. Ini pendapat Syekh rahimahullah. Ya. Dan secara umum memang ya sujud sahwi itu ada yang sebelum salam dan ada yang setelah salam. Secara umum. Tapi kalau diberikan pilihan secara mutlak, maka ini kurang tepat. Jelas ya, sebab hadits-hadits nampak ya riwayat-riwayat. Ada riwayat Nabi sebutkan setelah salam sujudnya. Ada riwayat sebelum salam. Maka kita harus pelajari riwayat-riwayat ini. Di posisi mana sebelum salam, di posisi mana setelah salam sujud sahwinya. Jelas ya? Maka sekarang kita kembali kepada pembagian atau sebab yang menyebabkan adanya sujud sahwi. Sebab yang menyebabkan adanya sujud sahwi karena dia menambah. Yang pertama, yang kedua karena apa? Mengurangi. Yang ketiga karena ragu. Ini 3 keadaan. Kalau dia menambah, hadits-hadits yang menjelaskan kalau menambah, maka Rasulullah sujud sahwinya setelah salam. Ya. Kalau menambah, sudah berlalu bersama kita. Hadits yang ketiga, dia sholat duhur 5 rakaat. Setelah selesai, bahkan beliau sujud berapa? Sujud 2 kali setelah salam. Ya. Demikian pula hadits tentang hadits Dzul Yadain, hadits Abu Hurairah. Jadi Nabi baru 2 rakaat beliau salam. Salam ini menambah atau mengurangi? Menambah. Jelas ya? Setelah beliau tahu kurang salatnya, beliau naik lagi menambah 2 rakaat. Ya, setelah menambah 2 rakaat, beliau salam. Setelah salam, beliau sujud 2 kali dan salam lagi. Jelas ya bahwa di sini menunjukkan kalau ada tambahan, apakah dia menambah ruku, menambah salam, ya, maka tambahan ini mengharuskan dia sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Ini keadaan yang pertama, kalau dia menambah. Keadaan yang kedua, kalau dia mengurangi. Kalau dia mengurangi. Ya. Kalau mengurangi, maka sujudnya adalah sebelum salam. Sujudnya apa? Sebelum salam. Ini kalau dia mengurangi. Ya, sudah berlalu ya dalilnya. Bagaimana hadits Abdullah bin Buhaina. Nabi lupa sujud. Apa Nabi lupa duduk apa? Tasyahud awal, langsung berdiri. Ya. Sekarang beliau tidak tasyahud. Ini apa ini? Menambah atau mengurangi? Mengurangi. Ya, perhatikan di mana salamnya Nabi? Apa di mana sujud sahwinya? Sebelum salam. Jelas haditsnya Abdullah bin Buhaina.
Nabi sujud sahwinya sebelum salam. Jelas ya? Ini keadaan yang kedua. Jadi kalau dia mengurangi sujud sahwinya sebelum salam. Keadaan yang ketiga, kalau dia ragu. Kalau dia ragu. Nah, ragu ini ada dua macam. Ada ragu dan dia tidak bisa menentukan dua hal dari yang meragukan itu. Seperti yang kita baca di sini, hadits Abu Sa'id, seorang ragu, ya, dalam sholat dia tidak tahu berapa dia sholat, 3 atau 4, dia ragu, tidak bisa menentukan. Jelas ya? Kalau dia tidak bisa menentukan yang seperti ini, ya, caranya ya, dia buang keraguan, diambil yang meyakinkan. Ya, kalau antara 3 dan 4, berarti yang meyakinkan adalah 3, sebab 3 sudah pasti. Jelas ya? Nah, kalau dia mengambil yang meyakinkan, dia buang keraguan seperti di keadaan ini, maka sujud sahwinya kapan? Setelah atau sebelum salam? Loh, kok ragu? Ya. Coba antum baca ulang haditsnya. Insyaallah baru kita baca haditsnya tadi. Ya. Apa disebut dalam hadits? Tsumma yasjudu sajadataini qabla apa? Qabla yusallim. Kemudian beliau sujud 2 kali kapan? Sebelum salam. Ya. Jelas ya? Ini mentang-mentang di pembahasan sujud sahwi antum ragu juga. Baik. Jadi ini keadaan kalau ragu, dia tidak bisa menentukan antara dua keraguan. Ya. Di keadaan yang kedua, dia ragu, tapi ada dugaan besarnya, ada sangkaannya. Antara 3 dan 4. Oh, tapi dia, kelihatannya saya sekarang sudah 4. Ya. Dugaan besar dia adalah apa? Sudah 4 rakaat. Nah, kalau dia memilih 4 rakaat, maka ini salamnya atau sujud sahwinya adalah setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi orang yang taharri adalah yasjud lis-sahwi ba'da salam, ba'da yusallim. Ya. Jelas ya? Dia sujud sahwi setelah dia salam. Ya, kalau begitu saya simpulkan bahwa tentang sujud sahwi kapan dilakukan, sebelum salam atau setelah salam, kaidahnya dengan rincian sebagai berikut. Kalau dia menambah, sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Kalau dia mengurangi, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia ragu, maka dilihat keraguannya bagaimana. Kalau keraguan dia tidak bisa menentukan salah satu dari 2 hal, maka sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Kalau dia ragu dan bisa menentukan salah satu dari 2 hal, ada dugaan besarnya, sangkaan besarnya, maka dia sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ini kesimpulan di dalam masalah di mana dia sujud sahwi. Jelas ya? Dan perlu saya ingatkan di sini sebagai pelengkap dari pembahasan sujud sahwi, bahwa sujud sahwi itu, ya, ketika seorang salam itu tidak ada tasyahudnya. Untuk apa sujud sahwi yang setelah salam? Ya, kalau dia sudah tasyahud, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, setelah itu dia sujud sahwi 2 kali, ya, maka begitu selesai sujud sahwi 2 kali, dia tidak ada lagi tasyahud. Langsung salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ya? Ada sebagian hadits yang menjelaskan ada tasyahud, tapi haditsnya syadz dari sisi periwayatan. Ya, haditsnya lemah dari sisi periwayatan. Baik. Ini beberapa ahkam yang berkaitan dengan sujud sahwi. Kemudian setelah itu Syekh berpindah menjelaskan tentang sujud tilawah. Ya. Dan ini pembahasan yang ke-6 di sini yang kita jelaskan. Yang kita garis bawahi, syariat sujud tilawah. Kata Syekh, yusannu sujudut tilawah lil qari'i wal mustami'. Ya. Yusannu disunnahkan sujud tilawah. Ini penjelasan sunnahnya. Ya. Jelas ya? Kalau tadi di pembahasan sujud tilawah dikatakan disyariatkan. Disyariatkan. Sebab dia kaitannya dengan menutup kekurangan. Ya. Kalau ini dibahasakan dengan sunnah. Ini adalah hal yang dianjurkan. Ya. Dan banyak sekali hadits atau ada beberapa hadits yang menjelaskan keutamaan sujud tilawah.
Ya, di antaranya adalah hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Nah, ya kalau seorang hamba membaca ayat tilawah lalu dia sujud, maka syaitan akan lari dalam keadaan dia menangis sekeras-kerasnya. Ya, dia berkata, wahai betapa celakanya saya. Saya diperintah sujud, saya tidak mau. Maka saya dapat neraka. Dan anak Adam ini diperintah sujud, dia dapat surga. Ya. Jelas ya? Dia mendapatkan surga. Ya, maka ini dari keutamaan sujud tilawah karena itu disunnahkan. Dan sujud tilawah ini adalah sujud dinisbatkan kepada sebabnya. Dia adalah sujud yang disyariatkan karena tilawah. Karena adanya pembacaan apa? Ayat tilawah. Ya. Pembacaan ayat-ayat tilawah. Ayat-ayat sajadah. Dan ayat-ayat sajadah ini berapa jumlahnya? Ya, ini letak silam pendapat di kalangan ahli fikih. Ya, adanya silam pendapat tersebut disebabkan karena adanya sejumlah hadits yang berbeda di dalam menjelaskan tempat-tempat dilakukannya sujud tilawah. Jelas ya? Iya. Dan kalau kita melihat di mushaf yang kita pegang, ya, di penyebutan sujud tilawah, itu diterangkan oleh orang yang menyusun mushaf bahwa penyebutan sujud tilawah itu diambil dari buku-buku fikih. Jelas ya? Jadi itu diambil dari buku fikih. Nah, karena itu kalau masalah sujudnya bukan itu menjadi ukuran. Ukurannya kembali kepada buku fikih. Bukan di penulisan mushaf yang kita pegang. Ya. Dan kalau kita periksa hadits-hadits tentang sujud tilawah, ya, ada sejumlah hadits menerangkan tempat-tempatnya. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan sujud tilawah pada 14 tempat. Ada menyebutkan 14. Ada menyebutkan kurang daripada itu. Ya. Dan kalau lebih dicermati, ternyata hadits-hadits tersebut, ya, yang menjelaskan tentang sujud tilawahnya Nabi itu hanya syah pada 4 tempat saja. Dari sisi riwayat ya, hanya syah pada berapa? 4 tempat. Yang syah dari Nabi. Yang pertama di surah Shad. Ya, di surah Shad. Yang pertama. Kemudian yang kedua di akhir surah An-Najm. Di akhir surah apa? An-Najm. Kemudian yang ketiga di surah Al-Insyiqaq. Di surah Al-Insyiqaq. Kemudian yang keempat adalah di akhir surah Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas ya? Ini 4 tempat yang syah di dalam hadits menjelaskan sujud tilawah. Ada pun tempat-tempat yang lainnya semuanya ada kelemahan. Ya, termasuk sujud tilawah di surah As-Sajdah pada hari Jumat. Ya, kalau membaca surah As-Sajdahnya pada hari Jumat disyariatkan ya. Haditsnya riwayat Muslim. Nabi membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah dan di rakaat kedua dengan surah Al-Insan. Ya, jelas ya? Tapi sujud tilawah apakah ada sujud Nabi di situ? Ya. Ini haditsnya lemah. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ada riwayat haditsnya lemah. Yang sahihnya hanyalah mauquf dari Ali bin Abi Thalib. Mauquf dari Ali bin Abi Thalib. Dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar dan selainnya. Dia mauquf. Ya. Ini 4 tempat. Jadi bagi seorang yang ingin mengerjakan afdalnya, ya dikerjakan apa yang sabit saja. Apa yang kuat saja dari sisi riwayat. Tapi kalau misalnya ada yang mengerjakan selain dari 4 tempat itu, dari apa yang disebut oleh ulama ahli fikih, maka tidak ada masalah. Sebab memang, ya, sebagian ulama melihat pada konteks ayat itu sendiri. Di mana di konteks ayat memang diperintah untuk sujud. Diperintah untuk apa? Untuk sujud. Ya, karena itu, kalau dia mengikuti zahir perintah dari Al-Quran, ini mungkin adalah satu sisi ijtihad yang ya tidak bisa disalahkan.
Jelas ya? Baik, maka saya simpulkan dari tempat-tempat yang dilakukan sujud tilawah yang syah pada 4 tempat. Ada tempat yang lainnya, ya, ini kembali kepada ya seorang itu sendiri. Tapi kalau dia sholat sebagai makmum, imamnya sujud tilawah, maka dia ikut kepada imam. Dia ikut kepada siapa? Dia ikut kepada imam. Iya. Dan sujud tilawah ini hukumnya sunnah bagi siapa? Ya, di sini pembaca yang ke-6 ya, pensyariatan sujud tilawah untuk pembaca dan pendengar Al-Qur'an, baik di dalam maupun di luar salat. Iya. Sujud tilawah disyariatkan bagi orang yang membaca dan mendengar. Orang yang membaca maupun orang yang mendengar. Saya membaca sujud tilawah misalnya. Ya. Maka saya sujud. Kalau ada yang mendengar di samping saya, maka dia juga ikut apa? Ikut sujud. Apakah di dalam sholat maupun di luar sholat? Saya sedang duduk sekarang di sini, tidak sholat. Ada orang yang di sudut masjid membaca Al-Quran. Berlalu sujud tilawah, dia sujud, saya ikut juga sujud. Dia membaca sujud tilawah, dia tidak sujud, saya sujud, tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab memang sujud tilawah karena mendengar apa? Ayat tilawah. Atau ayat sajadah. Iya. Dan sujud tilawah ini hukumnya sunnah, dia bukan wajib. Andai kata seorang tidak sujud, tidak ada masalah. Iya. Dan kalau imam misalnya sujud, seorang tidak sujud di belakang imam juga tidak ada masalah. Sebab dia bukan hal yang diwajibkan. Jelas ya? Baik, sujud tilawah fi shalah wa kharijiha. Dia salat dan di luarnya. Jadi boleh dilakukan di salat dan di luar salat. Ya, karena sujud tilawah ini bukan bagian dari salat. Ya. Sujud tilawah dia bukan bagian dari salat. Tapi kalau dia dalam keadaan salat, boleh melakukan sujud tilawah. Tapi sujud tilawah itu sendiri bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari salat. Iya. Karena itu sujud tilawah di luar salat boleh dilakukan walaupun tanpa wudu. Walaupun tanpa apa? Tanpa wudu. Ya. Dan kalau dia berwudu tidak diragukan, itu yang paling afdal kalau dia berwudu. Tidak ragukan, itu yang paling afdal. Baik. Jadi sunnahkan seorang sujud tilawah bagi orang yang membaca maupun mendengar di dalam salat maupun di luar salat. Ya, ini secara ringkas ya pembahasan tentang sujud tilawah. Ya. Antara hal yang mungkin juga perlu diterangkan, kalau sujud tilawahnya di dalam salat, apakah seorang takbir untuk sujud atau tidak? Ya. Ini perkara yang terjadi pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan takbir ketika sujud dan ketika naik. Ya begitu dia baca ayat sajadah, ya setelah dia baca, begitu dia mau sujud, dia takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Setelah itu dia takbir lagi Allahu Akbar, kemudian naik dan lanjutkan bacaannya. Jelas ya? Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, dia takbir ketika sujud saja. Akan sujud takbir. Ketika naik tidak perlu takbir lagi. Sebab sudah diwakili dengan dia membaca. Sudah diwakili dengan dia apa? Membaca. Nah, dan pendapat yang ketiga sama sekali tidak takbir. Iya. Sama sekali tidak takbir. Dan ini wallahu alam yang lebih kuat. Sebab hadits-hadits yang menjelaskan tentang takbir terkait dengan sujud tilawah itu ada kelemahan. Ada riwayat dari jalan Abdullah bin Umar Al-Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ya. Dan riwayatnya lemah, bahkan mungkar dari sisi periwayatan. Nabi takbir ketika turun untuk sujud tilawah. Jelas ya? Ya, sebagian para ulama ada yang berdalilkan dengan hadits Nabi bertakbir tiap kali turun dan tiap kali naik. Ya, katanya ini turun dan naik. Kalau begitu takbir. Jelas ya? Maka jawaban untuk hadits ini kita katakan bahwa ini pendalilannya benar kalau sujud tilawah itu bagian dari sholat. Jelas ya?
Dan para ulama silam pendapat, apakah sujud tilawah bagian dari sholat atau tidak kalau di dalam sholat. Dan yang benarnya dia bukan bagian dari sholat. Bukan bagian dari sholat. Karena dia bukan bagian dari sholat, ini hukum tidak mencakupnya. Tidak mencakupnya. Jelas ya? Baik. Ini yang terkait dengan masalah takbir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembahasan yang ke-7. Selesai tentang sujud tilawah. Berikutnya syariat sujud syukur. Ya, kata Syekh rahimahullah. Wa kadzalika ya, kata beliau wa kadzalika idza tajaddadat lahu ni'matun aw indafa'at anhu niqmatun sajada lillahi syukran. Demikian pula kalau nikmat itu ada pembaharuan nikmat yang dia dapatkan atau tertolak darinya sebuah nikmah. Ya, nikmah lawan dari nikmat. Musibah atau malapetaka tertolak darinya, maka sajada lillahi syukran. Ya, disyariatkan juga dia sujud untuk Allah. Kesyukuran kepadanya. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh Abu Bakar dalam hadits riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, Abu Bakar berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun atau amru sururin atau busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau perintah atau berita gembira atau beliau diberi kabar gembira, maka beliau pun sujud bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, beliau sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini syariat sujud syukur. Nah, adapun hukum sujud syukur ini Syekh terangkan tentang ketentuan sujud syukur. Kata beliau, hukmu sujudi syukri ka sujudi tilawah. Hukum sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Sama dengan sujud tilawah. Iya. Sujud tilawah dia sujud kalau ketika membaca. Ini ketika dapat syukur. Jelasnya. Dan sujud syukur ini terkait kebanyakannya dengan hal yang di luar salat. Berbeda dengan tilawah ya, sebab dia membaca sesuatu di dalam salat. Tapi kalau syukur tidak. Dan sebagian para ulama ada yang berbeda pendapat di dalam masalah ini. Di dalam memahami sujudnya Nabi di surah Sad. Apakah beliau sujud di situ karena tilawah atau karena syukur? Iya. Jelas ya, ini mengandung kemungkinan. Karena itu penulis di sini yang membuat hukum umum bahwa hukum sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Jelas ya, ketentuan dan hukumnya sama dengan sujud tilawah. Ya wallahu ta'ala a'lam. Baik, selesai sudah pembahasan bab ini. Tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ya. Jam 9 ya kita mulai. Ya? Ya, tentang masalah bacaan sujud sahwi dan sujud tilawah, tidak ada bacaan khusus yang dibaca. Untuk sujud tilawah ada doa yang diriwayatkan, tapi doanya ada kelemahan. Ada kelemahan. Karena itu tidak ada bacaan khusus yang dibaca. Ya, namun Imam Ahmad menyebutkan kalau sujud tilawahnya di dalam sholat, maka dia membaca sama dengan bacaan sujud di dalam sholat. Membaca bacaan sama dengan yang dibaca di bacaan sujud sholat. Ya Allah Ta'ala alam.
Ya, baik. Atau tidak ada masalah kita jawab pertanyaan. Siapa tahu sebentar nggak ada waktu lagi. Masjid yang diminta oleh yang punya, oleh pemiliknya, tapi yang menempati tidak mau pindah. Apakah masjid tersebut masuk pada masjid maksub, masjid yang dirampas pada poin yang kedua, pada halaman 25? Yang lainnya permasalahannya ini sudah jadi masjid. Ya, jelas ya? Sudah jadi masjid, dan masjid itu tempat untuk sholat. Ya, tempat untuk sholat. Jelas? Tentang masalah dia tidak mau pindah dari sisi kepemilikan, itu masalah lain. Ya, urusannya ke pengadilan. Urusannya ke pengadilan. Ya. Dan pihak yang berwajib. Di situ diurus di pembahasannya. Tapi masalah dia dalam masjid dipakai sholat, sholatnya syah di situ. Sholatnya syah. Ya, jelas ya? Tidak mungkin si pewakaf melarang orang sholat di situ. Ya. Dan tidak boleh dia melarang. Sebab pewakaf bukan lagi pemilik wakaf. Itu adalah milik Allah. Adalah milik Allah dan boleh dipakai untuk sholat. Ya. Bolehkah sopir bus, truk atau travel antar kota, antar provinsi yang hampir banyak waktunya digunakan di jalan, apakah boleh menjamak sholat? Ya, jawabannya ya boleh. Dia musafir. Sepanjang dia musafir, maka dia boleh menjamak sholatnya. Ada seorang yang baru masuk Islam. Namun ketika ingin melakukan sholat, dia tidak tahu membaca bacaan dalam sholat. Pertanyaan, apakah boleh bagi orang yang seperti ini sholat dalam keadaan memegang buku panduan sholat? Atau dia sholat saja ikut gerakan imam? Ya. Ada sebagian hadits yang menjelaskan diberikan tuntunan bacaan yang ringan. Bacaan zikir yang ringan yang dia baca. Maka sekadar bacaan itu sudah cukup. Kalau dia memegang buku panduan, kemudian dia baca dari buku panduan juga tidak ada masalah insyaAllah. Ya. Sambil dia berusaha secepat mungkin untuk segera menghafalkan bacaan-bacaan dalam sholat. Apa hukumnya bagi seorang perempuan untuk meluruskan rambutnya yang bergelombang? Ya, karena permintaan suami atau karena berhias. Itu tidak boleh ya. Sebab itu merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Dan merubah ciptaan Allah dalam hal yang seperti ini diharamkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tabdila li khalqillah." Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, kecuali kalau rambutnya kena bakar atau kena apa, dia luruskan, dia perbaiki, itu namanya masuk dalam bentuk pengobatan. Ya, pengobatan tidak ada masalah. Tapi kalau dia merubah, tidak boleh. Dia merubahnya. Ya, berhias hanya dibolehkan pada hal yang tidak merubah. Ya, mempercantik, memperindah, tapi tidak merubah.
Apakah seorang ayah boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah? Apakah syah akad dalam keadaan perempuan dipaksa? Ya. Kalau dia adalah seorang yang sudah pernah menikah kemudian ditalak, atau dia adalah seorang janda, maka tidak ada hak bagi ayah untuk memaksanya. Izin itu dipegang oleh si perempuan itu sendiri. Tapi kalau dia masih belum pernah menikah, maka ayah punya wewenang untuk menikahkan anaknya pada siapa yang dia anggap baik untuk putrinya. Jelas ya? Dan si ayah harusnya mengambil izin dan rida dari orang tua, dari si putri. Ya. Kalau putrinya tidak setuju akan hal itu, dia menolak. Ya. Maka itu adalah haknya untuk menolak. Boleh untuk menolak. Jelas ya? Kalau terjadi akadnya dihitung syah. Tetapi anak perempuan boleh mengajukan fasakh. Boleh mengajukan untuk membatalkan nikah. Dan ini urusannya ke pengadilan. Ya. Salat isya untuk perempuan, apakah juga afdal di akhir waktu? Ya itu tadi kita berbicara tentang waktu salat. Kalau salat berjamaah, ya salat berjamaah saja afdal di akhir waktu. Apalagi kalau dia salat sendiri tidak terikat dengan manusia lainnya, dia punya hak sendiri. Maka bagi perempuan afdalnya dia akhirkan kalau dia mampu. Jelas ya? Tapi kalau dia khawatir akan ketiduran, ya dia salat di awal malam. Di awal waktunya. Jika suci haid 1 menit sebelum maghrib, ini sudah kita terangkan ya. 1 menit sebelum maghrib dia dapat berapa 1 menit? Hah? Tidak dapat 1 rakaat. Tidak ada kewajiban. Ini ada pertanyaan dari Ikhwan. Ya, online dari Belanda. Saya tinggal di negeri yang muslim. Selama musim panas, waktu isya sangat malam. Ya. Jam 12, kira-kira jam 12. Dan jaraknya dekat dengan subuh. Sebelum jam 4. Subuhnya sebelum jam 4. Bolehkah salat isya dijama dengan maghrib? Yang salat maghribnya kira-kira jam 10 malam. Karena ada ketakutan ketiduran dan melewatkan isyanya. Nah, di posisi yang seperti ini tidak dijama ya. Sepanjang ada jamaah di masjid, maka dia hadir salat berjamaah. Di salat maghrib, dia hadir salat berjamaah. Di salat isya, dia hadir salat berjamaah. Ya. Dan tentunya keberadaan musim dan sangat malam ini ya hanya pembiasaan saja. Seorang sepanjang dia menjaga dan membiasakan dirinya, insyaallah taala adalah hal yang baik. Jelas ya? Disebutkan bahwa binatang buas itu najis. Apakah gajah jinak? Ya siapa yang katakan gajah binatang buas? Ya. Gajah nggak masuk ya dalam binatang buas. Ya. Gajah itu diambil manfaat oleh manusia. Ya bisa dibebankan mengangkat barang-barang yang sangat berat. Ya. Dia bukan najis kalau gajah. Ya macan sirkus. Ya, apakah termasuk najis? Ya kalau dia macan ya macan asalnya. Ya. Dia jinak atau tidak jinak, dipakai sirkus atau tidak, maka hukum yang disebut oleh penulis tetap berlaku.
Apakah ta'awud dibaca setiap rakaat atau hanya pada awal rakaat saja? Sebagian para ulama berpendapat di awal rakaat saja. Dan sebagian yang lainnya membaca setiap rakaat. Ya, dan ini mengandung dua kemungkinan. Tapi saya sendiri lebih condong kalau dibaca di awal saja. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, dalam sholat 4 rakaat, imam lupa. Kemudian berdiri lagi di rakaat kelima. Ya, ketika diingatkan oleh makmum, tetapi tetap berdiri. Apa tindakan makmum? Tindakan makmum adalah tetap duduk. Biarkan imamnya melanjutkan sholatnya yang kelima sendirian. Ya, jelas ya? Sebab itu yang diyakini. Kalau makmumnya dia berdiri mengikuti imam, berarti dia sengaja menambah rakaat kelima. Dan ini akan membatalkan sholat makmum kalau dia sengaja menambah. Jelas ya? Tapi kalau imam dia lupa, itu tidak membatalkan sholatnya sebab dia lupa, tidak tahu. Biarkan dia selesaikan. Jelas ya? Apa hukum cadar bagi perempuan? Ya, jawabannya menutup wajah bagi perempuan itu adalah kewajiban. Sebab wajah bagian dari aurat. Bagian dari auratnya. Ya. Dan telah terdapat ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah SAW yang mewajibkan perempuan untuk menutup wajahnya. Ya, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ya, salat gerhana akan datang pembahasannya yang terburu-buru. Kemarin disebutkan bahwa yang wajib dalam duduk tasyahud awal dan akhir adalah duduknya. Adapun kaifiatnya, tawarruk atau iftirash adalah afdaliyat. Apabila seorang dalam tasyahud ketiga lupa duduk tawarruk, apa dia lepas dari kewajiban sujud sahwi karena hanya jatuh dalam masalah afdaliyat? Iya, kalau dia lupa duduk tawarruk, ya, maka dia tidak ada kewajiban untuk apa? Tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Ya. Kalau dia lupa duduknya, ini baru dia apa? Ya sujud sahwi kalau dia tasyahud awal, duduk tasyahud awal. Tapi kalau dia lupa duduk tasyahud akhir, ya maka ini dia harus menambah 1 rakaat. Ini telah kita terangkan kemarin ya, tentang perempuan yang haid kemudian suci di waktu asar. Apakah dia wajib menjama antara duhur dan asar? Atau asar saja? Sudah diterangkan atau belum? Sudah, jawabannya apa? Ya. Kalau dia suci di waktu asar dan masih memungkinkan untuk melaksanakan 2 sholat sekaligus, maka dia wajib untuk menjama duhur dan asar. Dan sudah kita terangkan dalil-dalilnya di dalam hal ini.
Bolehkah menjamak salat Jumat dengan asar? Baik sabar. Ini akan datang pembahasannya di bab Jumat. Kita akan terangkan bahwa Jumat itu berbeda dengan salat duhur. Yang ada syariat menjamaknya itu hanyalah duhur dengan asar. Tidak ada syariat menjamak antara Jumat dan asar. Jelas ya? Ya. Dan tidak pernah dinukil dari as-salaf ada yang menjamak antara duhur dan asar, antara Jumat dan asar. Dan Nabi betapa banyak beliau melakukan perjalanan, para sahabat juga melakukan perjalanan, dan tidak ada nukilan dari mereka sedikit pun yang mengatakan bahwa mereka menjamak antara Jumat dan asar. Yang ada jamak hanya duhur dan asar saja. Apa hukumnya jika imam tidak membaca surah dengan jahar pada sholat yang harus dijaharkan? Menjaharkan bacaan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah bukan wajib. Kita sudah beri tadi antum kaidah. Ada rukun, ada kewajiban. Selain daripada itu sunnah hukumnya. Jelas ya? Walaupun saya nggak terangkan tadi karena waktu, ya ditahu saja, dimaklumi saja. Ya, jadi kalau imamnya misalnya dia sudah takbir salat maghrib Allah Akbar, dia baca Al-Fatihah, dia tidak jaharkan. Ya begitu baca surah baru dia ingat, harusnya dia jaharkan. Maka langsung dia baca surah saja, tidak perlu dia baca Al-Fatihah. Jelas ya? Tasmiyah dalam wudhu ketiga dalam WC. Ya, kalau dia membaca basmalah atau membaca tasmiyah bismillah, maka dia bertasmiyah di luar WC. Kemudian dia masuk ke dalam berwudhu, tidak ada masalah. Ya jelas ya. Nah ini yang paling afdalnya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau melihat, ya boleh dia membacanya kalau dia baca dalam hati. Mandi sunnah misalnya mandi hari Jumat, apakah otomatis mengangkat hadat kecil? Ya kalau dia niatkan, kalau otomatis mengangkat hadat iya. Dan dia dihitung berwudu kalau dia niatkan. Ya, kalau dia niatkan wudu. Karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Aisyah, riwayat Imam Ahmad An-Nasai dan selainnya. Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusl." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berwudu setelah mandi. Ya, setelah mandi beliau tidak berwudu. Ini kalau diniatkan. Apakah orang yang kesurupan dihukumi sama dengan orang yang hilang akal ketika meninggalkan sholat? Ya. Orang yang kesurupan itu dia bukan orang yang hilang akalnya secara total. Ya, pada posisi dia sadar, dia mengqadha salatnya. Dia mengulangi, dia mengqadha salatnya. Tolong jelaskan masalah isyarat telunjuk ketika tasyahud. Ya, ketika tasyahud disyariatkan untuk berisyarat. Ya, dan berisyaratnya dia berisyarat dengan jari telunjuknya, kemudian dia genggam jari kelingkingnya dan jari manisnya. Adapun jari tengahnya itu dilingkarkan dengan ibu jarinya. Bentuk pelingkarannya bisa ujung jari tengah dengan ujung jari ujung ibu jari dilingkarkan bentuk angka 0 dan mungkin dari tengahnya ya seperti angka 9. Jelas ya, dari tengahnya. Jadi boleh diletakkan di tengah begini dan boleh di ujung. Kemudian ini telunjuk. Ya menunjuk ke arah kiblat. Jelas ya, menunjuk ke arah kiblat. Dan pandangan mata ketika tasyahud mengarah ke telunjuk. Kemudian telunjuk ini tidak digerak-gerakkan. Ya, dia dibiarkan saja. Sebab hadits yang menjelaskan digerak-gerakkan haditsnya lemah. Bagaimana ketika makmum tidak mengucapkan takbir intiqal? Apakah salatnya syah? Apa jawabannya? Salatnya syah atau tidak? Dilihat. Kenapa dia tidak membaca? Dia lupa. Kalau dia lupa, salatnya syah. Tapi kalau dia sengaja,
Salatnya tidak syah kalau dia sengaja. Sudah berlalu ya kaidahnya. Ada bacaan yang dibaca ketika duduk antara dua sujud sahwi. Ya di sujud sahwi itu dia adalah penyempurna salat. Perhatikannya dia adalah penyempurna salat. Maka dia masuk dari salat. Ketika sujud, bacaan sujud yang dibaca. Duduk di antara dua sujud, juga bacaan duduk di antara dua sujud di salat yang dibaca. Hanya saja tidak ada tasyahudnya. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Sebab Nabi tidak menjelaskan tentang hal itu. Ya langsung salam saja. Apakah kita disunnahkan sujud ketika mendengar ayat sajadah dibaca lewat rekaman atau tape? Ya, kalau rekaman atau tape berarti itu bukan orang yang membaca, tapi itu adalah rekaman. Jelas ya? Kecuali kalau siaran langsung, orang yang membaca siaran langsung, tidak ada masalah dia sujud. Seorang musafir belum sholat maghrib. Kemudian dia hadir sholat isya di masjid. Sedangkan sholat isya sedang ditegakkan. Mana yang dia lakukan? Sholat maghrib dulu atau sholat isya ikut bersama imam? Jawabannya dia ikut bersama imam. Tapi dia sholatnya, niatnya sholat maghrib. Biarkan imam sholat isya. Tapi dia niatnya sholat apa? Sholat maghrib. Tidak ada masalah. Imam dan makmum berbeda niatnya. Itu tidak bermasalah. Jelas ya? Dia ikut bersama imam. Begitu rakaat ketiga, dia duduk salam. Dan imamnya berdiri rakaat keempat. Ya, kalau dia masih bisa mengejar untuk dapat rakaat isya, satu rakaat, supaya dapat fadilah jamaah isya, maka dia lakukan itu yang paling afdal. Supaya dia dapat keutamaan berjamaah lagi untuk isyanya. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah ikut bersama imam, berarti dia masbuk 3 rakaat. Dia harus 4 rakaat kalau ikut sama imam. Ya. Bagi orang yang salat di atas bus, yakni salat wajib, apakah wajib menghadap kiblat? Ya, kalau dia salat wajib, dia wajib menghadap kiblat. Jelas ya, kalau dia mampu akan hal tersebut. Ya. Kalau di luar kemampuannya, maka Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Dan untuk masalah kondisi salat di atas bus ini, ya seorang melihat apa pandai memperhatikan ketika singgah di terminal misalnya itu di mana. Waktu salat dia gunakan sebaik mungkin untuk salat. Ya, jelas ya. Dan mungkin dia berusaha dia meminta kepada sopirnya supaya dihentikan dulu untuk salat, dihentikan untuk salat. Itu lebih baik. Yang jelas ada usaha. Kalau memang tidak ada jalan lain, dia harus salat di bus, maka dia telah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Seorang safar bekerja selama 1 bulan atau lebih. Apakah diwajibkan baginya untuk tetap hadir salat berjamaah? Ya, kalau dia safarnya jalan terus, ya keliling-keliling, ya maka ini tidak ada kewajiban dia hadir. Sebab dia bukan musafir yang tinggal atau yang singgah. Tapi kalau dia musafir singgah di sebuah tempat, ya, dan dia sudah tahu duduknya sebulan, maka dia hanya boleh menjamak dan mengqasar salat 4 hari saja. Selain daripada itu dia ikut sama dengan orang yang lain. Sama dengan orang yang mukim. Apa hukumnya kotoran cecak? Ya, jawabannya bukan najis kotoran cecak itu.
Apa hukum cacing dimakan sebagai obat? Jawabannya tidak boleh makan cacing sebagai obat. Dipakai obat tidak boleh. Sebab dia dari al-khaba'ith. Dan Allah firman, wa hurrimat alaikum al-khaba'ith. Ya, telah diharamkan kepada kalian al-khaba'ith. Al-khaba'ith itu adalah hal yang menjijikkan. Apa kepiat mengusap telinga terbatas pada cara yang disebutkan oleh Syekh? Ya. Apa cara yang beliau sebutkan? Ya, yang diterangkan di dalam hadis seperti itu. Yang masukkan kedua jarinya ke lubang telinganya, kemudian dia usap ke punggung telinganya. Hanya itu yang diterangkan di dalam hadis. Apakah keluar masjid berarti kita ke tempat yang jelek sehingga pakai kaki kiri? Ya. Bumi itu, masjid itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa ilallah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau keluar dari masjid, dia berarti keluar dari tempat yang paling dicintai oleh Allah. Menuju kepada tempat yang di bawah kedudukan masjid. Jelas ya? Maka memakai kaki kiri itu adalah hal yang wajar. Nah. Bolehkah kita keraskan basmalah dalam Al-Fatihah? Kalau masyarakat masih belum paham dan bisa timbul fitnah. Yang menjaharkan basmalah itu hadits-haditsnya lemah tentang menjaharkan basmalah. Tidak disyariatkan menjaharkan basmalah. Cuman kalau seorang khawatir ada fitnah, ya di dalam hal ini, ya dia tidak perlu menjaharkan. Dia baca seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dia berbicara dengan bahasa biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia membaca. Supaya orang tahu bahwa dia juga membaca apa? Basmalah. Nah. Bagi musafir sebaiknya mendapati jamaah di masjid atau selonggar waktunya saja. Ya, kalau dia tidak terburu-buru, maka menghadiri sholat berjamaah itu lebih afdal baginya. Ya. Tapi kalau dia waktunya terburu-buru, maka itu adalah keringanan diberikan untuk orang yang musafir. Saya pernah alami dalam keadaan di mana di jalan tol saya safar, sukar berhenti karena tol panjang. Sehingga waktu sholat sudah hampir habis. Waktu sholat asar. Dan kami di mobil. Lalu tayamum dan menepuk jok mobil dan dashboard. Lalu sholat di kendaraan dalam keadaan duduk. Ya, kalau ada ada debu di situ, ya tidak ada masalah kalau ada debu. Jelas ya, dia tayamum. Kemudian dia sholat, tidak ada masalah. Kalau disebutkan keadaan yang seperti ini, yang waktunya sudah hampir habis. Kita dalam keadaan darurat, ya tidak lagi pilihan lain baginya, maka insyaallah taala sholatnya syah. Apakah seorang istri
yang junub, kemudian sholat duhur, asar, maghrib, isya, dalam keadaan belum mandi karena lupa, apakah wajib mengganti sholatnya? Padahal dia baru ingat jam 9 malam. Ya, berarti kalau dia sholat, tadi dia sholat tidak di atas taharah. Sholat tidak di atas taharah. Berarti dia meninggalkan syarat sholat. Dan orang yang meninggalkan syarat sholat, dia harus mendatangkan syaratnya, sehingga sholat itu baru diterima. Ya, karena itulah seluruh sholat yang disebutkan, yang dia lakukan dalam keadaan junub, harus dia ulangi lagi. Harus dia ulangi secara berurut. Sholat duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, ya, kemudian isya. Sebab dia di waktu isya. Waktu sholat isya kemarin, para akhwat ikut sholat jamaah dengan masjid sini. Dengan mendengarkan pengeras suara. Karena lokasinya jauh. Apakah sholatnya syah atau tidak? Karena tidak satu lokasi dengan masjid. Ya, kalau sholatnya insya Allah syah sholatnya. Cuman lain kali, sebaiknya akhwat sholat sendiri saja. Kalau memang jauh dan ada tempat, mereka sholat sendiri saja. Ya. Kalau ingin berjamaah sendiri antara sama akhwat, itu adalah hal yang bagus. Ya, baik. Sudah lewat waktunya. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.